yaitu 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini penting Mas untuk thalabul ilmi. Wa ma kanal mu'minun, tidaklah pantas orang-orang mukmin liyanfiru kaffah, untuk ikut maju perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak ada sekelompok orang yang tidak ikut perang, tidak ikut maju ke medan laga, tapi dia di Madinah menemani Rasul liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami agama dari Nabi. Waliyungdiru qaumahum, dan agar mereka nanti memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang ke kaumnya, la'allahum yahdharun, supaya kaumnya waspada, supaya kaumnya hati-hati ketika hidup di dunia. Nah ini maksudnya apa ayat ini? Ayat ini beberapa penafsiran ya, diantaranya penafsirannya Imam Mujahid, juga Imam Qatadah, juga Imam Dhahak, ya, dan juga juga Imam Mujahid, Qatadah, Dhahak. Ini semuanya tabi'in. Mereka menafsiri begini, bahwa ayat ini turun yaitu berkenaan dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk pasukan. Terus pasukan itu dikirim oleh Rasul untuk memerangi musuh di mana gitu. Dan Rasul saat itu tinggal di Madinah, nggak ikut. Maka Allah mengatakan, sahabat-sahabat Nabi jangan ikut semua maju ke medan laga, gitu loh. Seyogianya ada beberapa sahabat yang menemani Nabi di Madinah, sehingga nanti ketika turun ayat kepada Nabi, dia tahu ketika Nabi berbuat sesuatu, mengucapkan atau mensabdakan sesuatu, dia juga tahu. Supaya apa? Supaya nanti sahabat-sahabat yang diutus Nabi maju ke medan laga, ketika mereka balik, sahabat-sahabat yang tidak ikut ke medan laga yang menyertai Nabi, dapat ilmu dari Nabi, mereka menyampaikan kepada pasukan yang baru datang. Dan juga nomor 2, sahabat-sahabat yang menyertai Nabi, dapat ilmu dari Nabi itu nanti akan menyampaikan ilmu itu kepada kabilahnya, kaumnya, umatnya ketika mereka pulang. Nah, ini merupakan penafsiran dari Imam Mujahid, Imam Qatadah, dan juga Imam Dhahak. Ini diberi istilahnya, bisa kita ambil pelajaran bagi kita. Apa itu? Pentingnya thalabul ilmi. Nah, berjihad fisabilillah, merangi orang kafir, fisabilillah tapi ya, bukan fisabili yang lain, fisabilillah dengan cara-cara yang syar'i kan gitu, cara-cara yang dibenarkan. Itu kan puncak dari ajaran Islam. Karena Rasul itu memberikan gambaran Islam itu seperti unta. Ya. Kemudian Rasul bersabda, Rasul amri al-Islam. Kepala unta itu ibaratnya seperti Islam. Unta tanpa kepala nggak hidup. Manusia tanpa Islam kafir, gitu kan? Besok di neraka selama-lamanya. Wa amuduhus shalah. Ya. Salat itu dalam Islam itu ibaratnya seperti kaki unta. Kalau nggak ada salat, seperti unta yang kepotong kakinya, empat-empatnya, ambruk. Nah, punuknya unta, ya, punuk, tahu punuk ya? Nah, punuknya unta itu adalah jihad fisabilillah. Ibaratnya jihad fisabilillah. Karena punuk unta ini kan melindungi unta, Mas. Ketika unta berjalan jauh, tidak makan, tidak minum itu. Nah, asupan gizi dan tenaga itu dihasilkan unta dari mana? Dari lemak yang di punuknya itu. Dengan adanya lemak di punuk ini, maka dia mampu bertahan. Begitu juga jihad fisabilillah itu. Dengan jihad fisabilillah, umat ini akan terlindungi, akan aman dari bahaya musuh. Jihad yang Masya Allah, Mas, sampai orang yang mati, ya, mati dalam sholat, itu kan husnul khotimah, toh? Tapi kan tetap dimandikan, dikafani, disolati.
didoakan, disolati. Apalagi orang yang puasa terus mati, itu kan husnul khotimah, tapi tetap dimandikan, disolati, dikafani. Tapi orang yang maju ke medan laga, jihad fisabilillah, terus dia mati syahid, kan nggak usah dimandikan, nggak usah dikafani, nggak usah disolati. Makanya ulama-ulama kita mengatakan, kan darah yang keluar dari kita itu najis atau tidak, itu diperselisihkan. Tapi khusus darahnya orang mati syahid itu suci, Mas, mereka bilang gitu. Karena kan Rasul tidak nyuruh mandiin. Dikubur ya seperti itulah, dengan darah bercucuran itu ya seperti itu. Makanya mereka yang berselisih apakah darah itu najis atau tidak, mereka sepakat darahnya mati syahid khusus gitu ya. Khusus. Ya. Meskipun luar biasa seperti itu, tetap Allah sendiri yang mengatakan jangan berangkat semua, harus ada yang tinggal nemani Nabi, belajar agama dengan Nabi. Ini kan berarti termasuk satu, ya, bahwa jihad fisabilillah itu merupakan puncak dari ajaran Islam. Kalau mati di situ adalah mati syahid. Tapi kan ini berarti menunjukkan bahwa tholabul ilmi itu juga penting. Ya. Makanya tholabul ilmi itu juga termasuk fisabilillah. Karena Rasul bersabda ya, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Orang yang keluar mencari ilmu, tapi ilmu agama ya. Orang yang keluar mencari ilmu agama itu berarti dianggap fisabilillah. Makanya orang yang belajar agama itu dapat bagian zakat, Mas. Kan zakat itu ada 8 asnaf ya, diantaranya fisabilillah. Nah, fisabilillah termasuk orang yang prajurit ya, yang memerangi musuh. Termasuk fisabilillah adalah pencari ilmu agama. Kalau pencari ilmu agama sudah itu fisabilillah itu, Mas. Itu boleh dikasih bagian zakat. Tapi kalau dia ahli ibadah nggak boleh dikasih zakat. Karena dia bukan termasuk ya, seperti dia dzikir apa gitu, enggak. Pokoknya dia harus thalabul ilmi, baru itulah termasuk fisabilillah. Nah, maka apa ya istilahnya, pentingnya thalabul ilmi itu, makanya Allah sendiri ketika berbicara tentang jihad fisabilillah, Allah juga berbicara tentang thalabul ilmi kan, liyatafaqahu fiddin. Ini kan menunjukkan bahwa thalabul ilmi itu Masya Allah. Maka ibadah selain thalabul ilmi kan ada 2 hukumnya, Mas. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat wajib, salat sunnah. Puasa wajib, puasa sunnah. Sedekah wajib. Apa itu sedekah wajib? Zakat, infak, nafkah ya kan? Infak, nafkah. Sedekah biasa sunnah. Ya toh? Haji, ada haji wajib pertama kali, ada haji sunnah yang kedua kali, ketiga kali. Nah, tapi kalau thalabul ilmi kan nggak ada yang sunnah. Thalabul ilmi itu hukumnya 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu kan apa yang kita lakukan, itu mencari ilmu ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari ini fardu ain kita, ilmunya yang kita yang kita ketahui ya fardu ain. Tapi rincian-rincian agama, menjadi spesialis ekonomi Islam, spesialis pidana Islam, spesialis politik Islam, spesialis akhwal syakhsiyah Islam, itu kan fardu. Nggak ada sunnah, Mas. Adanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan lebih tinggi daripada sunnah. Fardu kan lebih tinggi daripada